Hai kita Eke Debbie, Eke Elman RT 5 dari Studio Peres. Elman Go, Debbie dan Elman bergo. Hai, kita ketemu lagi di Elman Go. Debbie Elman sih pasti bergaul. Kita lagi di mana sih ini? Ini kita ada di kafe rumah kita, di rumah kita. Tempatnya yang cucok ya? Ember yang punya Dese say. Siapakah dia? Dese Adalah Temaram Eke, generator Eke, generasi Eke. Namanya Yeni Rahman. Wow, namanya tahu nggak sih Desa itu kan Big Five, apa sih Big Five ya? Big The Big Five kan The Big Ertong Five. pada Jadi, zamannya. Ember, jadi The Big Five itu adalah pada waktu itu adalah artis-artis Indonesia yang memiliki honor paling wow. Oh wow, Ember. oke. Jadi pernah dengar tapi nggak sih? Yeni Pernah Rahman? dengar. Pernah Eke. dengar. Tapi kan karena Eke baru lahir 2 minggu yang lalu. Oh iya, ini yang membelah diri ya. Amubah dong Eke. Enggak, jadi maksudnya kan itu generator Y. Nah, makanya Eke mau nanya-nanya, emang bener. Itu Ditanya Banspen. ya iyalah pasti, ntar ya tanjakan aja sama organdanya. Oke. Iya Dan kan? Mak Eke ngefans banget sama Desa. Oh iya gitu juga. Sampai pernah kayak ngefans sampai mau ke rumahnya yang kayak gitu. Tapi emang zamannya Dese dulu, Dese wow deh pokoknya Iya, deh, banyak banget yang suka sama Dese say. Terus Dese juga film-filmnya juga film-film yang sampai sekarang tuh masih teringat-ingat terus. Kolosal deh. ya, baju Ada film yang kolosal, film serius lah ya pokoknya. Sejarah, pokoknya Oke. semuanya deh. Oke. Jadi kita ngobrol aja langsung sama Dese ya. Ya say. udah yuk langsung yuk. Langsung ya. Yuk, Langsung. mari. Yuk. Tetap aja di Delman, Gal. Debbie. Elman Bergaul. bergaul. Hai semuanya. Apa sih kabaret? Kawan nuas semuanya kalua mawar belajio bahasa gaul. Listik belalang kupu-kupu Kama Sutra Injang Di Tokopedia. Terus di Dalmatian Indang Adin apa Di Dalmatian Kama Sutra Indah, Adinda Anekdot ya, Nih, kan? anekdot. Terus ada dialog. Contoh-contoh. dialog kayak ginjang ya kan. Emberan. Jadi bisa latihan nih Ember, someday dipraktekin. emberan dan juga ada kosakatanya. Ada kosakatanya, kumpulan kosakatanya ya. Ini edisi di Tonga yang ketiga. Nah, Emberan. yuk cus. Belalang kupu-kupu Kama Sutranya. Kita balik lagi di Delman Go. Debbie. Elman dan Yeni Rahman. bergaul. Sekarang udah ada Tembikarya ya, Nek? Emberan teman. Aduh, lu jangan panjang-panjang ngomong-ngomong bahasa gaul ya. Enggak ini kan biasanya berkomunikasi kita pakai bahasa gaul. Ember. gitu. Tembikar tuh maksudnya teman. Oh, tembikar tuh teman. Iya. ya. Teman. Betul, Jadi betul. Kalau ketumbar apa artinya? Say? Ketemu. ketemu. Aduh, untungnya gue Jadi tahu. kita sekarung ketumbaran sama Ye gitu. Iya. Maksudnya hari ini kita ketemuan sama Eke. Ye, Iya. betul. Gitu. Gitu. Seneng banget deh pokoknya Mbak Yeni ini kan orangnya sibuk banget ya. Masa sih? Emberan. Sesibuk kita? Emberan. Sesibuk kita. Shibuya, sibuk namanya. Oh, Iya. si Buya tuh sibuk. Sibuk. Buaya? Ya, Buaya si darat. Buya. Oke. Jadi Desa kesibukannya sekarang ya, kita nih berada di kafenya Mbak Yeni. Yes. Namanya kafe Rumah kita. Rumah Rumah Kita. Kita. Bahasa gaulnya rumah kita jadi apa? tuh? Rumkat Kitaro. Rumkat Kitaro. Gue Embul. taunya kartu karo. Jadi seneng banget bisa ketemuan nih hari ini, terus kita Yes. mau ngobras-ngobras, mau ngobrol. Oh, ngobras, Iya, ngobrol. benar-benar. Kongko, say. Kongko. Aduh, bahasanya lama banget ya. Tadi Eka udah nyobain makanannya ya di Sindang, ya kan ya juga Yes, Udin endul. Buat kalian mungkin yang lagi nonton sekarang bisa langsung aja, pamannya kalian lagi ada di sekitaran Menteng ya kan, bisa langsung aja ke Jalan Surabaya nomor 26 ya. Rumah Gitu. kita depan pasar antik. Nah, iya benar. Pasar antik lu pasar antik. jelas-jelas belum lahir, say. yes, tapi sekarang aku sering kesana. Aku kan suka yang antik-antik gitu kan. Biasanya juga antik soalnya. Dinosaurus.
Tunggu, aku manggilnya apa, Mbak, Tante, atau apa nih, Sis? Aku manggil Sis Debbie, manggil aku Sis. Sis. Tadinya mau Sis biar ke Belanda-Belandaan, tapi kan sekarang anak Jaksel ya, ngomongnya agak ke Atau mau Inggris-Inggrisan. kakak? Kakak. Atau ibu? Terserah deh apa lu mau. Sis kali ya, Sis Yes ya. Iya nggak sih, Yes? Sis Yen. Oh, Sis Yen. Sis Yen. Oke, kita ngobrol dulu. Mbak Jenny, Mbak Ya, Jenny. sayang cantik. Jadi kan kita semuanya nih anak-anak muda mungkin belum ngeh kalau Mbak Yeni itu adalah seorang superstar. Yes, Masya pada Allah. masanya. Pada masanya jadi superstar ya kan, termasuk the big five waktu Apa itu tuh ya The kan. Big Five? Nah, dia Nah, nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku tuh baru lahir 2 minggu yang lalu. Coba Berbentuk embrio gue nih. coba the big five lu terjemahin dengan bahasa gaul itu apa? The Big Five itu kan 5 terbesar ya. Lima besar. Limbah tergedong. Aduh, limbahnya tergadai kali ya. Iya kan the big five kan, Iya. sama Mas Roy Martin, Yati Octavia. Yati Octavia, almarhum Robi Sugara, Doris Kalabau. Doris Kalabaut dan Mbak Jenny. Jadi Wow. zaman dulu itu sudah termasuk big five. Terus habis itu Mbak Yeni kemana aja? Melalang Buana. Oh, Kayak lu lu- juga hilang-hilang timbul, say. Emang iya sih Nah, kita, sama ya kan? kita. Sama ya. Iya, sama. Ada kesibukan lain yang mesti di. Tapi kita masih di tanah air kita tercinta. betul. Tapi sekali. melalang buananya kemana emangnya? Kolam renang. Nggak desa keliling, desa usahanya banyak say. Di luar negeri? Di Bali ada. Enggak, gue lokal. Oh, lokal. Tetap masih cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Oke, oke, Tapi di oke. Bali juga ada ini kan, Bali resort. Indonesia kan, say. Iya. Ada resort. Resort. Kecil-kecilan, say. Gak nyari apa-apa, resort. kita terima endorse. Musim ya sekarang. Kabur. Iya. Gak apa-apa, kita terima endorse. Mungkin Delman mau buat di sana bareng Boleh, Sis, ya kan? Aduh, seneng banget. Pan? Manajer. Manajer ya. gitu. Jadi oke, Mbak Yeni sekarang kita bercerita dulu zaman dahulu. Mhm. Waktu Mbak Yeni muda. Gimana dong, ceritain dong masa Gue muda. tuh berkarir terus terang aja, semua itu di luar dugaan gue. Tidak pernah ada tuh dunia film tuh menjadi cita-cita gue. Nggak pernah juga masuk secara akademis belajar acting, belajar film, enggak. Jadi semua mengalir begitu saja. Nggak pernah secara di planning begitu. ya? Nggak pernah di planning gitu. Oke. Tapi memang kita boleh bercita-cita. Mudah-mudahan cita-cita itu menjadi kenyataan. Betul. Tapi si Amin. film ini bukan cita-cita gue. Gue dulu cita-citanya mau jadi pramugari. Oh, Zaman iya. itu, Zaman itu. itu tuh karena gue bilang kok jadi pramugari enak ya, bisa terbang ke sini ke sana ke luar negeri nggak bayar gitu kan. Biarin deh sambil ngelayan-ngelayan minum nggak apa-apa gitu kan. Yang penting gue bisa keluar negeri. Ternyata dunia film memberikan hasil kepada gue dan gue juga bisa keluar negeri. Gak pertama kali filmnya itu pertama kali film itu ditawarin kan. Nah, itu filmnya apa? Enggak. Jadi pada saat awal-awalnya tuh gue tuh kan senang olahraga. Pada saat itu kan lagi viral-viralnya, viral ya istilahnya ya. Lagi dikenal deh waktu Beken-bekennya itu. kalau lagi bahasa. bekennya Lagi ya. tren lah. Itu olahraga ice skating. Oh, Gue oke, senang oke. main ice skating. Itu SMA tuh, SMP. SMP masih. SMP. Jadi senang main ice skating di situ, di Senayan tuh dulu ada Iya. ice skating. Ternyata di situ lagi ada pembuatan film. Bintangnya tuh terkenal banget. Siapa sih? Leni Marlina. Mbak Leni Marlina. Leni Marlina. Iya, Aduh, iya. sahabatan tuh gue sampai sekarang. Iya, iya. Sahabatan bahasanya apa, say? Temaram. Temaraman. Temenan. Temaranan gue sama Leni Marlina. Belajar nih. Nah, terus udah gitu akhirnya ada orang film, mungkin sutradaranya ya, waktu itu gue inget banget tuh almarhum Bayi Isbahi. Jadi salah satu keluarganya Leni Marlina lah ya. Terus gue diajak main film, suruh nemenin Leni Marlina main ice skating. Oh, diajak jadi pas di situ ada syuting. Ada syuting tuh. Ada syuting. Jadi gue kan, aduh waktu itu kan masih muda, masih lincah ya. Iya. Jadi gue main ice skating sini sana, terus Leni Marlina tuh gue tuntun gitu. Ah, oke. Gue nggak ngerti kau tuh bintang besar. Terus besoknya gue di calling lagi, dipanggil diajak. Oh ternyata ini film. Gue pikir gue cuma nemenin main ice skating. Nggak taunya besok gue dipanggil lagi, di calling lagi istilahnya untuk nemenin si bintang besar itu. Tapi Leni Marlina pada saat itu bintang besar tapi nggak sombong. Kita mau makan bareng sama-sama, sholat bareng-bareng kayak gitu-gitu. Ya akhirnya lama-lama kok enak ya main film.
mulai deh bolos sekolah. Akhirnya dunianya dunia film. Gitu. Mulai enaknya tuh karena ada ininya, fulus, Enggak juga, ada oh duta. dulu masih muda kita nggak mikirin, duit say. Ya alhamdulillah ya uang jajan ada, mami papi masih ada. Kita nggak mikirin uang ya ke situ Yang ya. penting ada kegiatan deh, ada Iya, aktivitas iya, gitu benar. kan. Dan bisa bolos. Dari situ terus dapat tawaran film lagi. Terus tawaran-tawaran Masih inget nggak? masih inget banget. Film yang tawaran. ada Jimat Benyamin sama almarhum Benyamin. Iya, Benyamin. Terus ada main film lagi, dikasih peranan lagi, mulai naik nih setengah peran utama. Jadi peran utama tapi gue yang jadi orang gedenya gitu. Oh, iya, iya. Yang ini anak kecilnya ada si Ita anak pungut. Gue jadi Ita anak pungutnya, gue jadi Ita yang lebih besarnya. Gitu. Itu mainnya sama Rima Melatse. Oh, Rima Melati. Nah gitu. Oh barusan gue bilang apa? Rima Melatse. Ya nggak apa-apa, bahasa gaul nggak apa-apa. Gaul. Enggak apa-apa. Rima Itu namanya Melatse. Rima Melati. Tapi akhirnya yang aku paling inget banget di kepalaku yang Yei di film Gadis Maraton. Oh itu aku atlet beneran say. Iya, Beneran. Oh dibayar say. Tapi enggak, Kalau tapi dibayar tuh serba kelihatan beneran gitu say. gue suka yang seperti ini. body Yei, body atletis waktu itu. Sampai sekarang nggak sih say? Emberan. Masih. Sekarang dulu langsing, sekarang langsung. Kalau Eko langsat. Itu salah satu Lengser. gadis maraton. Ya kelar-kelar ya kayaknya di konten banyak ketawanya. Iya emang. Gini, itu gadis maraton tuh gue suka banget. Tapi sebelum gadis maraton, gue tuh main film apa tuh dari gadis maraton? Kartini. Oh, Kartini. Iya. Kartini sama Kabut Sutra Ungu. Itu hafal loh. Emberan. Sis Eko penggemar Desus saya dulu. Emak Eko juga, Emak Eko katanya pernah Gua datang. kapan ngomongnya? Iya. Soalnya excited. Lu nanya tapi gue mau ngomong. Iya. Ini mau ceritain apa nih? Ya, Kartini. Dari film Kartini yang ceritanya Jawa gitu kan. Iya. Tiba-tiba gue dapat peran gadis maraton. Wah, hot pants saya. Larinya. Orang film suka ngerjain ya. Tiknya 1 kali apa 2 kali gitu. Larinya? Latihannya berkali-kali. Iya. Biar ini Lapangan fit ya. juga. Akhirnya jadinya oh ini kali ya jadi atlet kayak begini ya. Jadi kayaknya setengah atlet beneran gitu. Karena larinya beneran nggak mungkin pakai stand in gitu loh. Tapi alhamdulillah juga gue dapat piala citra say. Di Gadis Maraton. Gadis maraton. Tuh kan? Eko inget Kita deh. bikin gadis maraton remake kali ya. Aku jadi gadisnya. Eko jadi maraton ya. Iya. Gitu deh. Mbak, aku waktu Kartini itu kan Mbak Jenny dapat banget tuh karakternya. Itu pendalamannya gimana deh? Pendalamannya mungkin ya dengan izinnya Allah ya. Iya. Kita coba masuk ke jiwanya, ke ruhnya. Ke Ruh Kartini. Itulah orang film kalau udah menghayati secara total, yang nggak ada pun bisa dibikin ada. Itulah dunia acting. Iya, gitu. Ada belajar nggak pas mau jadi syuting Kartini itu? Belajar sih pasti ada ya, terutama kita beradaptasi dengan di lingkungan di mana Kartini dibesarkan, gitu kan. Terus bahasa-bahasanya yang dipakai oleh keluarganya, bahasa Jawa, toto kromonya, apanya sih yang jalannya gitu, Body nah, language-nya, gesturnya. gesturnya deh Ya. gitu ya. Yang apa kalau orang Jawa tuh yang nondok-nondok gitu loh, gitu loh. Duh, bahasa gaul deh aja deh ya. Bahasa gaul aja deh. Bahasa Jawa susah. Ya udah itu film Kartini dan gue itu dulu tuh kalau buat film tuh nggak kayak sekarang lo 2 minggu udah kelar lo. Sebulan udah kelar say. Sekarang dulu setahun Kartini. Gue main film tuh di full di lokasi di Jepara, di Pati itu 1 tahun. Wow. 1 tahun. Ada hal-hal menarik yang ditemuin nggak sih, kan biasa di Jakarta nih sis kan, terus di Jepara. Ada ya, jadi gini, kalau kita terutama memerankan atau membuat sebuah film sejarah, film sejarah itu yang ada, yang sudah tiada, tapi coba kita hidupi kembali. Iya, benar. Itu tentunya dengan nawa itu jujur ya, Dengan niat ya. dengan niat yang baik, membuatnya juga harus bener rapi, apik, baik, perilaku juga baik, Iya, gitu Kita kan. juga harus menjaga sikap gitu ya. Harus menjaga sikap nomor 1. Orang film ini kebanyakan juga cinta lokasi say. Oh, cinta. Cinlok. Jadi kadang-kadang suasana tuh udah kita udah lagi acting, gini gitu ya.
duk lampu mati. Oh, Gitu. Ada sih gangguan-gangguan yang kayak gitu ya. Udah make up apa, udah pakai baju, aduh bajunya juga udah Iya, mesti yang ketat kainan banget. terus Kainan, gitu kan. Tiba-tiba cuaca nggak membantu, menunjang. nggak menunjang, break kayak gitu gitu. Suka dukanya di film tuh luar biasa. Tapi terus terang ya, dunia film itu menjadi pembelajaran yang luar biasa buat aku gitu loh. Karena film itu kan bercerita atau menyampaikan satu pesan dari problematik sebuah kehidupan manusia-manusia dengan berbagai karakter dan jiwanya yang berbeda-beda. Betul. Kadang-kadang itu juga harus kita jiwai, belajar karakter orang, bagaimana mengimplementasikan, bagaimana mengekspresikannya dengan satu emosi yang pas gitu deh. Ya nggak tahu ya kan orang lain yang menilai, gua pas apa enggak gitu loh. Pas banget, makanya itu berkesan banget di kepala Eke. Yang penting Sampean sekarung, say. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai Sekarang tuh sekarung. Iya. Terus ini nggak ada minum, jadi gua harus minum. Minum kopi. Gak apa-apa, minum, terserah. silakan. Kita tadi udah minum tuh dari air koran. Oh ya Allah, tega banget nih rumah kita. Oke. Enggak, udah makan, udah kenyang banget. Akika Sutra Kenyataan, makasarannya endol-endol. Nah, Aku artinya udah kenyang, coba. makanannya enak. Tapi ada nggak sih inspirasi sis kayak, ih gue suka banget aktingnya dia deh gitu, kayak suatu saat pengen main Aneh. bareng. Gue nih termasuk artis yang nggak suka nonton film. Aneh kan? Oh, gitu. Jadi almarhumah ibuku aja udah segitu 56 film gue mainin, dia tidak pernah nonton satu film pun. Jadi mamiku tuh nggak pernah tahu Nggak film-film. pernah tahu. 56 film ya jadi Tidak per- selama iya, 56 ini. film. Selama itu. Mami nggak pernah mau nonton film. Kenapa? Karena mami tuh suka gue ajak ke tempat syuting. Oh. Terus kenapa sih mami nggak mau nonton film? Nggak tega. Kenapa katanya. nggak tega? Habis kok diulangi lagi. Lihat latihannya ulang-ulang gitu. Mami nggak tega nak. Gitu. Ya udah kan udah jadi filmnya. Nggak usah deh. Nggak pernah mau sampai dia meninggal nggak pernah mau nonton film pun. Lucu Nah, ya? Mbak, dari 56 judul film yang udah dimainin, yang paling berkesan. Oh, kalau soal berkesan, terutama suasana film tuh sangat kekeluargaan ya pada zaman dulu ya. Di era kita, di era lu juga ya. Iya. Itu suasana kerja di film itu kerja kolektif yang sangat kekeluargaan, kompak banget kita. Sampai yang ngeladenin kita minum, makan, make up, segala kostum, semuanya kompak menjadi satu. Dan setiap film itu pasti punya kesan yang berbeda-beda gitu kan. Kartini beda, Kabut Sutra Ungu beda, Gadis Maraton beda. Dan juga yang manis film aku Dua Tanda Mata, November 1828. Jadi aku tuh termasuk beruntung ya sebagai artis pernah ditanganin sutradara-sutradara besar Indonesia. Wah. Teguh Karya, Iya. Sumanjaya, Iya. Wim Umbo, Iya. Hairul Umam, banyak lagi. Iya. Terus ada juga Arija. Jadi aku beruntung lah ya punya Berarti- pengalaman. Dan film-film sejarah lagi ya. Ya ada film sejarah kayak November 1828. Itu juga penggarapannya film itu dibuat secara kolosal gitu. Iya. Jadi punya kesan masing-masing. Tapi tentunya film yang paling berkesan justru peranku kecil, tapi aku merasakan suka banget dengan peran itu. Apa itu? Yaitu film November 1828. 1828. Oke. Perannya Iya. apa, ceritain karakternya? Perannya seorang anak waktu itu bapaknya sebagai pejabat daerah, anaknya masih lugu tapi ingin melihat sebuah kondisi peperangan perang di Ponorogo pada saat itu, tapi anak itu juga ingin ikut berjuang, tapi punya keterbatasan. Jadi karakternya tuh Jawa banget gitu loh. Oke. Kartini udah Jawa. Tapi Tapi ini kalau lebih Kartini Jawa kan lagi. terlalu full, hampir setiap scene gua nggak ada, nggak mungkin nggak ada, hampir setiap scene ada gitu loh. Tapi kalau November itu perannya nggak terlalu banyak, tapi Berkesan. berkesan, gue suka. Berkesan. Iya. Justru sebenarnya yang nggak terlalu Role-nya, besar, role-nya, tapi itu yang bikin Ya, Mungkin jadi- banyak liburnya kali ya berkesan. Satu itu juga ya saya. Iya. Jadi di film itu, kalau kita di film itu yang dilihat jangan cuma besar kecilnya sebuah peranan, Iya. tapi bagaimana karakter peranan itu sendiri.
dan bagaimana karakter itu bisa memiliki satu tantangan ya buat kita berakting gitu loh. Nah itu yang dicari. Jadi bukan peran utama, perannya setiap scene ada. Kadang-kadang capek dan bosen. Iya, ada juga yang peran pembantu tapi bagus. dan akhirnya dapat Oscar. Terus orang pada ingat dia gitu. Sama juga kayak pemain juga nggak harus yang muda terus. Yang tua-tua kayak kita ini. Kita apa bahasa saya? Kitaro. Nah kayak Kitaro ini ya, itu penting banget. Betul. Nah kenapa sekarang Mbak Yeni sekarang udah lama banget nih vakum nih? Kenapa nggak main balik film? lagi Dia karena terus terang aja udah tahu makan asam garamnya dunia film, capeknya kalau syuting. Jadi itu kadang-kadang ya trauma ya. Gue kan orangnya seneng mobile, harus ini ngurusin ini, ngurusin itu. Kerja seneng yang di belakang layar sekarang. Udah terlalu lelah di depan layar, harus jaga image, harus jaga kostum, harus jaga make up. Ngantuk aja harus pura-pura nggak ngantuk, gitu kan? Iya kan? Lagi sedih aja harus nunjukin kita lagi nggak sedih, gitu kan? Jadi udah capek dunia sandiwara kayak gitu. Hidup aja udah bersandiwara, apalagi disuruh sandiwara. Sandiwara lagi. Jadi dari tahun berapa tuh udah nggak main lagi? Terakhir ada filmku Di Bawah Lindungan Ka'bah. Oh, Di Bawah Lindungan Ka'bah itu baru. Udah terampun-ampun juga syutingnya. Ya berapa tahun yang lalu ya? 2016 tuh. 2016. Iya. 8 tahun lalu. Itu juga rencana 1 bulan 2 bulan. Aduh, berbulan-bulan. Jadinya berapa? Di Padang. Oh, oke. Jadi gue kalau udah syuting itu, kalau udah masuk lokasi, gue nggak suka mau pulang-pulang lagi. Iya, benar. Itu akan sangat mengganggu atmosfernya, energi kita, stamina kita. Jadi kalau gue udah ditaruh di satu lokasi, udah deh gue diam. Berapa bulan itu akhirnya? Berbulan-bulan. Nggak ada syuting pun, nunggu calling, diam di tempat. Itu gue gitu. Jadi sambil menikmati suasana di sana. Iya, jadi nggak bisa gue syuting di lokasi, bolak-balik. Tuh gue capek gitu kan. Tapi emang Mbak Jenny ini orangnya dari dulu emang energik banget. Nggak bisa diem ya. Nggak bisa diem. Jadi makanya banyak bisnisnya ya, ada di rumah kita ini, ada yang di Bali juga kan. Nah terus kenapa jadi akhirnya beralih ke bisnis gitu? Nggak tahu juga, gara-gara rumah mau dijual kagak laku-laku. Rumah ini mau dijual nggak laku-laku, saya nggak kali. tahu di konten ini ya ada yang tertarik di mana. Sekalian promosi. Termasuk rumah kitanya, termasuk restorannya. Nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa. Jadi gara-gara satu juga karena kita pandemi, 2 tahun nggak boleh keluar negeri. Ke Bali aja lockdown. Iya, nggak boleh. Kaki lu kinjak sama gue ya? Iya, nggak apa-apa. Diinjek Chanel nggak apa-apa lah. Kakinya Chanel. Gue mau cuman Vans. No. Vans dari pasar rumput lagi. Second lagi ya, say? Second lagi. Enggak. Yang second baju. KW. KW enggak. Kalau KW sakit. Jadi gara-gara kita tuh suruh diem di rumah kan nggak bisa ya. Bisa. Ini diapain ya rumah gue? Terus gue tuh orang dari dulu kan senangnya berteman banyak gitu ya kan. Memang senang berteman, nggak pernah sepi rumah gue gitu kan. Akhirnya udah aja kita bikin buat silaturahmi, ada kopi-kopi, ada makanan-makanan. Kebetulan alhamdulillah juga nih ya, dengan izin Allah ketemulah ide si sate ini. Sate domba itu. Kebetulan juga ketemu chefnya yang memang udah ahli-ahlinya di situ. Jadi gue cuma nyicip aja, resepinya mereka yang bikin gitu loh. Kalau ada juga dessert gue kayak ongol-ongol, apalagi ya risole smoke beef. Itu kakak gue juga karena nggak bisa diem juga. Emang sekeluarga nggak bisa diem? Nggak bisa diem, dan kita tuh hobinya makan dan jajan. Hobinya Jadi makan dan jajan. Jadi makanya no wonder ada ini ya, ada bikin restoran. Tapi alhamdulillah jadi ajang silaturahmi. Betul. Kalau nggak ketemu dengan madam. Betul. Ketemu sama sis Debbie. Ya ketemuan deh akhirnya, ya kan. Tapi sampai sekarang masih aktif nggak sih sama teman-teman yang dulu mungkin masih pernah? Apalagi di sini ya, sekarang di rumah kita ya ada rutin ya. Rutin Selasa Jumat nih kita ada musik ya. Heboh langsung. Teman-teman semua ngumpul. Udah pada stres 2 tahun saya bikin corona terus kan. Masker terus. Tapi tetaplah kita tetap harus jaga. Iya, protokol kesehatan juga tetap harus. Kita nggak tahu kan abis corona apakah ada Golden Mercy. Golden Mercy. Kita jaga-jaga saya.
Terus kalau umpamanya ini mau ada tawaran lagi mau nggak? Tapi jadi seorang ya mungkin ibu-ibu, terus syutingnya nggak banyak jadwalnya mau. Emak-emak Iya. Gue sih nggak masalah sih kalau ceritanya nih peranannya tuh suka banget, menantang banget. 1 scene 2 scene nggak apa-apa gitu. Ya. Gue tidak mencari besar kecilnya atau honornya lah istilahnya. Enggak, silaturahminya yang gue cari. Betul. Gitu kan. Terus kangen di lokasinya. Kangen di gitu. lokasinya. Sis Debbie mungkin mau ada rencana bikin sebagai produser. Kita patungan bisa, Say. Boleh kita patungan nih bikin film horor. Ah, Kuntilanak Gue- minjem anak beneran. Biasanya jadi kuntilanaknya. Film ini aja, film drama. Enggak ya drama, gue Oh, ya, nggak pernah drama. main film horor. Iya. Apa Gue pernah? tuh nggak pernah main film komedi. Tapi gue nih orangnya seneng joke gitu. Oke, berarti kita bikin horor ratapan komedi. anak bencong ya nggak sih? Horor komedi aja. Kuntilanak rempong. Iya, jadi kuntilanaknya ya, Jadi Say. kuntilanaknya. Gue kan takut lihat yang kayak ghost gitu, gue takut. Oh, Yang iya. lucu, yang Say. lucu, yang lucu. Tapi Iya tetap kan? serem dong, kan ada kuntilanaknya. Kan Mbak Yeni kan ini apa namanya kalau main film kan yang serius Iya. gitu. Sekali-sekali dia main yang horor komedi. Hmm, Iya boleh, kan? boleh. Jadi Iya, kuntilanak gitu. Oh iya, boleh kayak. Kuntilanak arisan gitu. Iya kan? Dia bilang, "Oh, boleh terus kayak anjing." Ya. terus Terus Mbak, terus udah gitu Mbak juga selain di sini ada usaha juga resort di Ubud. Nah itu juga kagak mimpi. Nah itu gimana deh ceritanya? Itu gara-gara gue tinggal nginep nih di satu tempat ya di Ubud ya. Heeh. Gue tuh nggak suka Bali sebenarnya. Oke. Tapi begitu gue ke Ubud gue jadi suka. Kenapa? Ya mau nggak mau mendaratnya di Bali gitu kan. Iya. Tapi langsung gue ke Ubud. Karena Ubud tuh berbeda banget. Iya. Dia suasananya, energinya, atmosfernya. Aduh kita udah tuir-tuir begini ya. Tuir bahasanya apa sih? Tubang. Tubang. Tua Bangka. Tapi emang gitu tuh orang tuir dah, Iya. tuir. Tuir. Heeh. Jadi kan udah senengnya yang ijo-ijo. Iya. Yang membawa kesejukan. Eka juga, Pak Eka juga udah tuir ya? Kali lu gara-gara sama kita sih. Sukanya ijo-ijo yang adem-adem ya. Iya. Kita udah nggak suka suka ombak panas gerah. Bener. Panas gerah. Eke juga nggak suka ombak. Ombak aduh kita ngombak sendiri. Emberan. Gitu. Kita ngombak sendiri sama dari jauh aja cek ombak. Iya, aduh sisiku dia stuti. Ember. Terus saya gitu. Jadi gue akhirnya jatuh cinta. Terus tiba-tiba lagi tinggal lah ya di salah satu tempat itu. Depan si resort itu ditawar-tawarin. Tawar-tawarin itu Tanah, Mau nggak tanah. katanya gitu. Sorry, sewa. Nah akhirnya ya udah sewanya berapa? Oh gini, kayaknya bisa deh ya harga segitu sih ya. Enggak yang puluh, tete enggak deh ya. Bisa deh gue ya daripada jajan-jajan nggak jelas Chanel lah, Iya. Hermes lah. Iya. Udah banyak juga kan. Dijual-jualin lagi. Jadi gue coba bangun dengan swakelola sendiri. Iya. Cari beli pasir sendiri, bata sendiri, ini sendiri. Tentunya ada teman-teman di situ yang bantuin. Jadi kita swakelola, dan tidak pakai arsitek kan mahal bayar arsitek. Iya, iya. Gue aja arsitek, gue juga bisa. Gue bilang orang gue yang punya, gue yang mau dong. Iya, Gue iya. modelnya begini. Ngapain mesti bayar arsitek? Iya, betul. Jadi lu mesti ke sana namanya VJ Boutique Resort. VJ itu apa VJ? VJ. Villa Yeni. Simple. VJ Villa Yeni. Nggak usah cari-cari primbon, Iya. cari feng shui, Iya. nggak usah. Oh lu ke situ namanya itu Villa Jenny, jadi Iya. VJ, Iya, gampang VJ. kan? Iya. Ubud, Iya. gitu. Ada berapa? Nggak banyak. Jumlahnya tanggal ulang tahun gua kan tanggal 18 Januari. Iya. Kali-kali ada yang dengar ya. Iya, iya. 18 Januari. Jadi itu juga villanya cuma 18 Oh, kamarnya. kamarnya. Boleh tuh, Pan. Agak Nggak Ubud banyak kan banyak. gimana gitu. Nanti dikeluarin dong ininya apa? Kan kita ada tuh ya website. Ih, boleh nanti iya. kita masukin. Cucu ayo jadi terpromosi Iya, saya. Gitu. Boleh, pasti boleh. Apalagi kalau mau endorse kita Nggak gitu. masalah. Berapa lama pembangunannya tuh? 18 bulan, sama juga 18 bulan. 18 bulan Wow, enggak? berarti Angkanya meant to be 18. ya. Iya. Berarti itu jodoh kayaknya sih. Jodoh tuh. Oh. Kak dibangunnya di masa pandemi. Di masa oke. pandemi. Bang. Tapi sebenarnya oke banget loh. Berarti Mbak Yeni ini memberikan
membuka lapangan kerja buat masyarakat orang-orang sekitar situ. Gitu. Keren deh. Iya. Nanti Ayo kita dong, main-main. kapan dong? Nanti Iya. boleh. VJ namanya Villa Jenny. Villa Yeni. Villa Yeni. Iya. Bukan Yeni Blackpink ya. Blackpink biasa anak muda sih. Ada apa penyanyi ya? Grup band Korea. Grup band Korea, Namanya juga ya. Yeni. Nah Cantik. itu orang pada viral sedang nonton film Korea, satu pun gue Nggak pernah. tidak pernah. Aku Gue nggak itu pernah. nggak pernah juga nonton film. sih. Jadi nontonnya apa dong sis? Nonton apa ya di sekitar gue, karena kayak lu lucu-lucu gini. Udah, ini menjadi memperkaya pengalaman batin gue. Kalau film nanti gue terobsesi akhirnya meniru-niru Iya, gitu. iya, benar. Gue nggak mau niru siapa-siapa. Gue mau jadi gini Rahma dengan dirinya Betul, sendiri. emang harusnya begitu. Betul. Kita selalu menjadi Nanti diri kita terobsesi, sendiri. oh gue mau ikut gayanya Marlon Brando, Iya. nanti gue mau ikut gayanya Meryl Streep gitu. Iya, Jadi style ntar Iya, campur. nanti nggak jadi dirinya gitu. Kalau aku emang sukanya nonton gedung kebakaran gitu. Jadi aku tontonin terus aku tontonin gedung kebakaran. Makanya agak gila. Seniman tuh mesti ada gila-gilanya. Oh gitu ya. Iya. Ini mungkin juga buat teman-teman yang muda-muda nih yang lagi nonton Geng Gaul kita sebutnya. Geng Gaul lagi nonton tuh rupanya seniman harus agak Ada gila-gila, jangan kegilaan tapi. Iya, iya. Jangan kegilaan. Maksudnya Say. gimana tuh? Agak Lo kalau gila-gila kegilaan, normal. kalau kegilaan gue ceburin loh. gimana tuh? Kan ada tuh saking dibilang seniman ya rambut dikucir, Iya. ini pakai gini, Iya. tapi karyanya nggak ada Say. Iya sih, tuh. benar. Yang penting karyanya. Yang penting gitu. karya agak gila Iya. dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting karyanya menjawab Ah. semua sejarah. Wow, seperti sis yang ini ya. Amin. Gila hebat banget. Terus anak di mana sekarang anak? Anak gue di Perancis. Di Prancis. Ah, oui. Wih. Ah, oui. Bukan Wiwi, Iya, Say. bukan Awi. Wih, maksudnya yes Yes, gitu. yes, Iya yes. gitu. Iya gitu. Jadi dia dapat suami. Kok kamu nggak nyari suami yang kaya? Buat apa? Kalau Ayu mau cari suaminya itu yang pinter. Betul. Jadi jurnalis. Say. Wah, di Jurnalis. Prancis. Jurnalis politik. Wow. Dia ada cari pinter. Say. Aduh, kalau mama sih maunya ya agak-agak kaya dong. Butuh kan. Say. Kalau menurut sis gimana sis? Apa, Sis? Cari suami itu harus yang pintar atau yang kaya? Sedang-sedang. Enggak, kalau yang menurut Eke kita mesti melihat laki-laki itu apalagi buat menjadi suami itu mesti lihat hatinya, Say. Iya. Betul hati. Harta dan Iya kan? Jadi menurut dia Eke cari suami yang kayak gimana nih? ini juga itu mesti begitu lihat hati. Iya kan? Iya, bener. Ya, setuju nggak? Bener. Setuju. Sama otak ya kali dikit Iya. aja dari otak. Tapi berarti cucok loh anaknya Ayu kan namanya Ayu, Ayu. Ayu. Ada berapa? Ayu. Asik. 3. Tiga. Jadi suamiku bawa anak 2 laki-laki. Heeh. Anakku di Perancis yang perempuan. Heeh. Jadi di rumah perempuan tetap aku sendiri. Ah. Tapi sekarang ada mantu. Ah, Oke, udah ada oke. mantu. Tapi Terus tetap cu- jadi queen ya. Jadi Ayu udah menikah di sana terus udah punya anak. Udah. Udah. Anaknya lucu, lucu, Masih lucu. bule deh. Itu kata orang-orang bilang kata Yeni Rahman dibulein dikit. Ih, lucunya. dikasih bule. Pasti ya Tapi sekarang. kalau dilihat cucu gue, nih ya jidatnya kayak lu, nusuk bibirnya kayak lu, bibirnya kayak lu, matanya kayak lu, hidungnya kayak lu. Jadi gimana? Masa nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya? Kayaknya banyakan lu deh. Oh yaudah, Yeni Rahman dibulein dikit. Mungkin bisa suruh tinggal di sini nanti habis itu jadi penerus Nggak mau ya. tuh dia kenapa Nggak ya mau. nggak cinta Indonesia? Nggak mungkin lagi masih ada misi kali ya kan Kali. like Dia udah kerja juga sih. Udah kerja di oke. sana. Di mana kok Pokoknya di kota kerja. apa? Prancis ya. Paris. 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 Ikan ya. pari. bukan. Ikan pari tahu. Yang biasanya serius-serius ya main film rupanya Ternyata luncang juga ya, luncang Say. juga. Luncang. Lucu. Lucu. Jadi ya pasti kalau mau mau nengok cucu ke sana dong. Ada alasan kan jadi. Sementara Desa suka banget terbang-terbang pergi-pergi seneng kemana-mana, banget, ya mau jadi kan? pramugari waktu itu. Mungkin itu yang belum tersampaikan. Ya tapi sekarang kan ongkos sendiri, Say. Oh wow, ya independent woman ya, Say. Lucu loh. Tapi seneng banget loh Mbak Yeni ini sehat loh. Iya, betul. Sehat banget. Terus kalau olahraga berapa kilo larinya
Nggak lari sih ya, apa, karena jalan, tua. jalan? Aku jalan aja, tapi itu di atas 10 kilo. Wah, sih. Paling sedikit 7 kilo. Wow. Sedikit 7 kilo. 10 kilo tuh 10 kilo itu dari sini ke Fatmawati kosan Eken ya. Tuh. 10 kilo. Orang tahu? dari sini, Dia nggak Grab. dari sini ke Monas aja tuh cuma 4 kilo. Iya. Iya kan? Harus bolak-balik gitu loh. Jadi tiap hari tuh apa gimana tuh? Tiap hari kalau bisa juga tawaf syai tiap hari. Tahu syahid yang keliling Ka'bah. Berarti kuat ya. Amin, amin, alhamdulillah. Sampai sekarang jadinya kayak fit terus udah gitu. Jadi kalaupun kita suka bergerak jadinya kan less apa ya. Jadi kita penyakit tuh nggak datang gitu ya. Karena aku Betul. tuh loncat juga kan, loncat sini, loncat sana. Iya, iya, iya. Oh Betul, iya betul, iya. betul. Jadi Iya. kesibukannya sekarang itu ya. Jadi ngurusin Ini dua pun juga setelah gua tuh biasa cuma buka jalan aja. Iya, iya, iya. Kasih peluang aja. Iya. Kembali lagi kepada mereka-mereka. Iya. Mereka di sini harus punya rasa memiliki. Iya, iya. Mereka harus punya rasa tanggung jawab. Mhm. Mereka harus merasakan bahwa ini mereka punya sendiri. Iya benar. Gue jangan dipikirin untungnya. Mhm. Tuhan yang ngatur gue nanti. Untungnya dari mana aja. Betul. Jadi ini dikelola sama karyawan-karyawan, Heeh. sama keluarga. Oke. Jadi udah jadi usahanya keluarga aja. Oke oke oke. Tapi so far selama ini Gue nyumbang rumah gue nih dipakai. Oke, oke. Nggak pakai ongkos sewa lagi. Oh, nggak ada. Makanya satenya murah nggak sih? Mursid. Murah karena nggak pakai ongkos sewa. Mursid Say. dan endol deh, pokoknya harus Endol. coba beneran gak Bener. Kalau bener, gue mesti sewa di mall berapa? Iya, betul. Maharani ya. Maharani. Belum lagi di daerah sini juga kalau mesti nyewa Nah, berapa iya. persen. Daerah Menteng. Ah. Say. Jadi gak usah takut makan sate gue. Murah kok ya. Mursid. Jadi buat kalian yang pamannya daerah sini nih lagi kerja daerah sini atau lagi jalan-jalan sini langsung sini aja ya di Ambil Jalan lah. Surabaya Iya nomor dong. 26. Gitu. Bisa kalau- sekalian berenang saya di sini. Bisa berenang. berenang, Ya. bayar. baju berenang. Nggak bayar, nggak bayar. Nggak bayar. Aku harusnya bawa bikini aku ya. G-string ya ini. Iya kan? Terus Mbak Yeni masih kepengen apa lagi nih Iya, apa Mbak yang belum Yeni tersampaikan? yang belum masih Sekarang kan usia juga udah nggak muda lagi. Iya. Masa sih? Kira 25 loh. Aduh, balikannya 72 gitu maksudnya. Terus, Gini, sekarang ini kita kan udah nggak muda lagi. Iya. Semakin banyak kita bersilaturahmi, katanya lebih memperpanjang usia kita, Amin. memudahkan rezeki kita. Amin. Udahlah sekarang ini nggak usah neko-neko, nggak usah macem-macem, nggak usah muluk-muluk, nggak usah impian tuh yang tinggi-tinggi. Iya. Banyakin silaturahmi, ya kan? Itu kita juga sehat, jadi semangat, gitu kan? Dan udah kita kepingin cuma jadi manusia yang lebih bermanfaat buat yang lain. Betul. Dan menginspirasi ya, Dan menginspirasi syukur-syukur orang. bisa menginspirasi. Betul. Tapi paling tidak apa yang kita lakukan, apa yang kita buat bisa bermanfaat buat orang banyak. Amin, Karena amin. itu jadi ibadah kita. Amin, mulia sekali ya Amin. sih. Nggak usah macem-macem. Nggak usah Iya. aneh-aneh, nggak Karena usah macem-macem. kita harus bersyukur. Betul. Nah di sini kita harus manusia itu harus pandai-pandai bersyukur. Iya. Karena nikmat yang Allah berikan itu sudah masya Allah luar biasa. Betul. Jadi harus kita syukuri. Benar, benar. Jangan kita sia-siakan usia kita dengan membuat hal-hal yang tidak berguna. Tuh dengerin geng. Contoh yang paling benar sekali. Mbak Yeni nih di masa pandemi, di kalau orang semua berkeluh kesah menghadapi situasi, Mbak Yeni malah kreatif. Iya benar. Ya kan? Ngegas say, kata orang ngegas. Mas. Ngegas malah desa, Ngegas. malah bikin indang lah, ya kan di Alhamdulillah, kulinernya jalan, Bikin terus villa. bikin resort, coba Alhamdulillah. di saat pandemi loh. Itu karena kembali lagi kepada nawaitu niat kita. Niat. Iya. Niatnya kepengen memberikan manfaat kepada orang lain. Betul. Jadi dikasih kesempatan. Dikasih sama kesempatan. Allah. Jadi Gitu. jadi Gas, kalau mau Pak, apapun gas. itu harus niat dulu ya. Niat dulu, Niat baik Say. saya, jangan niat jahat. niat kawin kamu. Apa? Niat kawinnya. Astaga, kok jadi niat kawin. Harus ada tanya, niat. tanya. Harus ada niat, Say. Udah, Instagram gue udah penuh hujatan. Nanti itu dipikirin deh ya nanti Iya ya. nanti ya. Yang penting bisa menginspirasi orang. Ini tempat bisa dipakai buat siraman, Say. Oh Tuh, bisa. bisa. Nanti Tuh. for free ya. Iya. For Maksudnya free. kan siram ye gitu.
atau ngejorokin Eke ke kolam. Iya. Akad nikah juga bisa, Say. Bisa. Nggak bisa Bisa. di sini, masjid deket, Say. Tuh. Bisa dengerin Evan. Ayo. Semuanya bisa. Jadi udah deh di sini udah satu paket. Gue semuanya. Kristen kata Evan. Nggak apa-apa, saya bisa terima kok. Bisa, Terima. Terima. Ada tuh di gereja sini. Semua itu tujuannya sama. Betul. Tuhannya satu, Say. Ya kita yang tak sama. Kitanya ngasih nama sama beda-beda sih. Betul. Iya, iya, Tuhannya betul. satu, Say. Benar, betul, benar, betul, benar, betul. benar, benar. Jadi Gila, dalam gitu ya, banget, Mbak. Wak. Iya, Say. Ya udah mudah-mudahan pokoknya Mbak Yeni ke depannya sehat terus. Amin, amin. Apa yang diusahakan selalu dilancarkan, Amin, ya ya Allah, kan? amin. Selalu punya niat baik Iya ya. betul, itu udah sis. pasti. Makanya terima kasih banget loh Mbak Yeni. Kita udah dikasih makan juga, terima kasih loh. Iya loh. Tadu, bahasanya apa lagi kalau makasih? Thank you minyak. Terima kasih Terima kasih banyak. banyak. Itu minyak gitu. Thank you. Thank you minyak. Minyak, terima kasih. Thank you minyak. Kenapa kalau Mbak Yeni yang ngomong lucu ya? Iya. Kalau kita kayak udah basi nggak sih? Makasih banyak ya Mbak. Sama-sama Terima saya. Sehat terus. Sama-sama Terus. saya. Selalu. Sehat semuanya. Ya, dan Oke. pastinya geng Gao ya kan. Jangan lupa subscribe. Iya. Gue emak-emak gaul lu, Say. Nah, Ya, ngeri. biasa Mama Gaul, jadi pokoknya jangan lupa mampir-mampir ke Sindang di Yes. Rumah Kita Cafe. Wow, dan jangan lupa subscribe, like, lihat like, ya, Aduh. terus komen, kompas, Kompas. Iya, komen maksudnya. Gitu. Dan jangan lupa di-share ke semua teman-teman kalian ya. Iya. Nanti kita ketemu lagi di Delman Gal. Gal. Aku Debbie Sahartian. aku Emansipasi dan Yeni Ahmad Bergaul. Debbie dan Elman bergaul.